Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Halo para pengendali air, kali ini kita bakal bikin kanister DIY. Untuk hal pertama yang harus kalian lakukan itu ukur pipanya, terus tandain keliling biar waktu dipotong lebih rata. Di sini aku pakai pipa ukuran 4 in, mereknya Ruchika. Kita langsung ke pemotongan aja. Kemarin ada yang request katanya bikinkan tutorial filter kanister sesimpel mungkin. Nah, kali ini aku bikinin kanister dengan bahan yang simple ya, nggak perlu pakai konverter pipa segala yang dari 1 in ke 3/4 atau lain-lain lah. Pokoknya modalnya cuma pipa 4 in, dop atas, dop bawah, sama pipa listrik. Nah, ini pipa yang sudah kita potong. Panjang yang aku pakai tadi 40 cm. Terus ada dop atas, apa sih namanya aku malah lupa. Itu nanti kita bakar bagian atasnya, kita slopin masukkan langsung. Nah, ini dop bagian bawah, itu sama kita slop juga bagian bawah. Sekarang kita coba bakar bagian atas, terus kita masukkan dop penutup atasnya ya, yang pakai drat itu. Di sini aku memanaskannya itu pakai kompor gas aja sih, langsung ku slopin kayak di video. Simple deh, udah langsung masuk, langsung fit. Lanjutnya tinggal kita lakukan pelobangan ya buat tempat pipa listriknya nanti. Nah, untuk pipa bagian atas sebelum kalian potong, kalian panasin dulu terus kalian tarik. Fungsinya biar ujungnya itu lebih mengecil, jadi waktu masukkan selang jadi lebih gampang. Tinggal kalian panas seperti biasa, terus kalian tarik-tarik. Nah, itu udah mengecil, udah mengering, baru kita potong. Potong sesuai selera aja, buat bagian atasnya tadi mau panjang atau mau pendek bebas. Nah, kemudian kita bakal pasangkan pipa listriknya tadi ke dalam pipa ini, pipa dop atas penutupnya tadi. Kalian bisa lobangi dulu pakai bor, terus untuk membesarkan lubangnya seukuran pipa listriknya tadi kalian bisa gunakan gunting. Kalian puter-puter aja, kalian serut. Ingat lubangnya jangan sampai over ya, kalau bisa ngepres. Terus di sini ada 2 lubang lagi. Yang satu itu untuk pembuangan angin, yang satunya untuk kabel power head. Kita lanjut membesarkan lubang buat pipa listrik. Seperti yang aku bilang tadi, kalau bisa fit ya, sengepres mungkin. Jadi waktu pengeleman dia bakalan kokoh. Nah, di sini sekalian kita siapkan pipa untuk lily pipe-nya sama pipa buat bagian bawah inlet kanisternya. Nah, untuk membengkokkan pipanya sendiri kita harus isi pasir dulu, jadi harus kita pasangin pakai skotlet sih aku di sini. Kalian bisa pakai lem putih yang biasa itu. Terus kalian isi pasir sampai penuh, kalian padat-padatkan, kalian pukul-pukulkan. Terus atasnya kalian tutup lagi. Habis itu kita langsung ke pemanasan. Tapi jangan lupa sebelum itu kalian bikinkan dudukan untuk membengkokkan pipanya. Kalian lihat aja contoh di video. Untuk memanaskannya seperti biasa diputar-putar aja di kompor gas, terus kalian masukkan ke tatakan buat membengkokkannya.
Nah untuk tatakannya itu aku cuman pakai botol terus kupaku aja, pakai tutup botol terus kupaku. Nah untuk membengkokkan pipa itu jangan lupa sambil ditarik biar nggak mengkerut. Selebihnya kalian coba-coba aja terus. Makin lama nanti ntar pasti makin bagus kok tekukannya. Nah terus untuk outlet airnya tinggal kalian potong aja nanti. Untuk inlet bagian bawah nanti bakal ada terusan videonya. Tinggal kalian tutupin aja nanti pakai pipa yang kalian ratakan, tinggal dilem. Nah yang ini untuk sambungan inlet ya, untuk inlet di kanister. Selebihnya kalian bisa ikutin tutorialnya. Nah sekarang tinggal kalian sambungkan aja inletnya tadi. Kalian bor terus kalian serut pakai gunting biar ukurannya bisa sesuai. Tapi di sini lubangnya malah kebesaran aku. Jadi aku akalin pakai pipa yang kudobel ya. Gara-gara aku ngelobanginnya kebesaran, jadi ku sambung pipanya biar jadi lebih besar. Baru bisa kalian masukkan ke lubang inletnya. Nah kalau sudah itu tinggal kalian kasih lem aja lagi keliling. Dilem bagian atas dalamnya itu sambungannya juga kalian lem pakai lem G atau lem Korea ya. Nah terus kalau sudah tinggal kalian tunggu kering sekitar ya 10 menit mungkin. Yang bagian atas juga kalian lem biar sekalian nunggunya. Bagian bawahnya tadi udah kita lem, sekarang kita lem yang bagian atas lagi. Tinggal kalian kelilingin aja, gak usah ragu dia bakalan bocor, ini pasti kuat kok. Kanisterku yang ada di galeri itu udah kupakai hampir 2 tahun, aman gak ada bocor-bocor. Kalau sudah dilem, ditunggu dulu biar kering ya 10 menit, 5 menit 10 menit lah. Nah yang bagian bawah tadi sudah kering, tinggal kalian lem yang bagian dopnya aja. Itu dikelilingan juga kalian lemnya. Terus biarkan lagi sampai kering. Bagian atas juga dilem, bagian dalamnya juga dilem. Ntar diputar-putar aja, kayak kalian lihat di video nanti. Lem G aja, nggak usah pakai lem lain karena lem G sama pipa itu masih berkeluarga. Jadi pasti paten deh. Karena sejauh ini kanisterku udah umur sampai 2 tahun juga aman. Nah, dikasih lem yang lumayan banyak terus diputer-puter aja biar merata sampai lemnya itu udah nggak kelihatan lagi, berarti sudah kering keliling deh. Nah sekarang biar lebih aman, bagian inlet bawah itu kan terlalu panjang, kita bikinkan pengganjalnya. Nah caranya biar ngepres ya ke pipa listriknya tuh, kalian amplasnya kalian taruh ke pipa juga yang sama. Terus kalian amplas lurus ya biar malah nggak rata amplasannya, biar ngikutin lekukan pipa. Nah kalau udah tinggal kalian lem ya, kayak di gambar ini udah selesai aku lem juga, cuman pakai lem G juga, nggak ada tambahan-tambahan lain karena dia udah pasti paten. Terus ini juga udah aku amplas karena bakalan aku cat pakai pilok. Nah fungsinya di amplas itu biar hasil pilokannya nggak mudah ngelentek. Kalau kalian langsung pilok dengan keadaan masih licin, bakal ngelentek dia. Jadi saranku kalian amplas dulu rata keliling baru kalian pilok. Oh iya, ini bagian dalam juga udah pada kulem, jadi udah pasti aman, nggak bakalan bocor. Pakai pilok warna hitam flat dop.
Nah, lanjut pemasangan power head ke bagian dop atas kanisternya. Nah, di sini aku pakai konektor ya. Pakai konektornya itu selang lagi aku panasin biar fit. Tinggal kalian masukkan ke sambungannya itu. Terus kalian bengkokkan sedikit biar nggak nabrak ke dinding bodi kanisternya. Jadi kita nggak perlu potong-potong lagi power headnya. Nah, kalau sudah kita tinggal lanjut pemotongan kabel ya biar bisa kita masukin ke dalam kanisternya. Tadi satu lubang yang belum kepake itu fungsinya buat kabel power head. Nah, kalau misalnya lubangnya belum cukup tinggal kalian kerik lagi dengan gunting. Terus kalian masukkan. Nah, kayak gini kurang lebih hasilnya tadi. Dengan konverter atau sambungan pipa yang kita bikin tadi, dibengkokkan sedikit ya. Jadi tinggal bisa dilepas pasang, nggak perlu kita lem mati. Udah bakalan fit ke dalam kanister. Simple banget, kita nggak perlu pakai sambungan-sambungan apapun, dia udah pas. Sekarang ku katakan takkan bisa ku pendam, hatiku telah berontak jika ku hanya diam. Jujur ku cintaimu, jujur menyayangi. Nah, untuk pembuangan anginnya aku pakai keran aerator. Terus penyambungnya cuman pakai selang aerator juga. Tinggal kalian masukin ke lubangnya, kalian pas-paskannya lubangnya sampai sekempres mungkin, baru kalian lem G. Udah pasti auto permanen, itu udah nggak bisa diganggu gugat. Untuk bagian kabelnya sendiri, rongganya biar lebih paten ya, aku tambahin kapas rokok di sela-selanya, aku selipin biar nggak terlalu nampak, baru aku lem. Nah, kurang lebih kayak gini sesudah dilem. Ini sih udah pasti paten, udah nggak bakal bisa diganggu gugat lagi, pasti aman sudah. Nah, yang ini aja bagian lemannya udah kayak nyatu banget, udah nggak kelihatan leman. Baru kita selesaikan untuk inline lily pipe-nya. Kalian lobangin garis-garis ya, pakai gergaji besi, tembak lurus aja sekitar 6-7 lobang. Terus bagian bawahnya itu yang bolong kalian tutup pakai pipa yang kalian ratakan. Baru kalian potong sesuai bentuknya, kalian lem. Nah, nanti kalau sudah dilem masih kurang rapi, kalian tinggal amplas sisi-sisi yang berlebihan. Nah, untuk penyambungan kabelnya di sini aku pakai kabel bakar ya. Jadi bisa lebih rapi dan lebih aman dari air. Tinggal disambungin aja, dimasukin lem bakarnya, terus kalian bakar, udah final. Tinggal kita testing kanisternya. Nah, ini untuk meratakan bagian sisi yang berlebihan tadi untuk inlet kanisternya, lily pipe-nya. Belum berapa lama kita ini bertemu, tapi ku sudah cinta. Baru pandang siapa kamu, tulus yang ku rasakan ini bukan permainan. Janjiku kan buktikan bahwa ku ini sungguhan. Inikah jatuh cinta yang banyak orang bilang pikiran. Untuk dop drat kanisternya kalian pakaikan seal tip biar lebih aman dari bocor. Nah, pakai aja secukupnya ya. Terus untuk pengetesan kanisternya bocor atau enggak, tinggal kalian tutup bagian bawah, terus kalian tiup bagian atas. Sekiranya dia enggak mengeluarkan angin, harusnya aman sudah. Selebihnya tinggal kita test drive semalaman. Kalau dia enggak ada rembes berarti aman. Nah, untuk pengetesan di sendiri banyak tutorial di YouTube itu yang sesat ya. Katanya harus diisi air dulu sampai full. Bullshit lama.
kerja kanister itu kan posisinya tinggi dan rendah, jadi mainin gravitasi aja, tinggal kalian sedot langsung dari outletnya, ntar dari inletnya itu langsung narik sendiri ngisi kanisternya. Jadi jangan ikutin tutorial di YouTube yang mungkin ngajarinnya pakai isi air dulu pakai gayung ya. Sesat. Cara kayak gini simple tuh, buktinya air sudah masuk, gelembung udah keluar. Kalau sudah gelembungnya berhenti berarti airnya sudah mulai terisi penuh, tapi masih ada angin yang tertahan di dalam kanister. Terus kalian buang anginnya dengan cara buka pembuangan anginnya di keran ya. Nah, ketika keran aerator yang kalian buka terus airnya udah keluar, itu tandanya angin di dalam kanisternya tadi sudah habis. Kemudian tinggal kalian tutup lagi, baru kalian hidupkan kanisternya. Selebihnya pasti udah aman itu. Tak berhenti bayang mengelilingi hati, kian lama kian meresap terhayati. Senyummu lepas aura terpancar, terpesona hati merana berkobar. Terbawa senyum sendiri, gelombang cinta tak terkendali. Asal terbangun dari mimpi ingin dicinta dan disayangi. Bayangan manis dari raut wajahmu selalu berputar-putar di benakku. Kanister DI ini udah jadi. Nah, untuk pembuangan anginnya pakai keran aerator ya. Terus sambungannya cuman pakai selang aerator juga. Seperti biasa di sini aku nggak pakai kabel glen karena ini harganya murah banget, aku jualnya ini pesanan orang. Terus kalau ngelem nggak usah repot-repot pakai lem besi, pakai lem pipa atau apa, pakai lem G aja, karena basicnya lem G itu kan bahannya dari cyanoacrylate, sedangkan pipa pun bahan pembuatannya itu plastik sama akrilik juga campuran, jadi dia bakalan menyatu mati. Nih bukti hasil leman lem G sama lem pipa. Nyatu banget, itu udah nggak mungkin bocor, ini udah aman. Terus kalian juga nggak perlu pakai kayak sambungan pipa itu ya, keni segala apa, buat apa, langsung pakai pipa yang ini aja, khusus pipa listrik, langsung pasangin. Simple, modalnya juga nggak banyak, tinggal effort kalian dalam pembuatan aja sih lagi. Selebihnya tergantung kreasi kalian. Ini simple, yang nggak repot bikin tutup atas kayak sistem overval kayak gitu. Kalau mau pakai sistem overval mungkin next bakal aku bikinin videonya juga. Ini karena ada yang request kemarin minta kanister, bikin kanister sesimpel mungkin. Nah, ini kanister sesimpel mungkin. Kalau kinerja ya sama aja, fungsinya juga sama-sama buat media biologis sama kimiawi ya. Oke, see you on the next video.